wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya selalu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu di kandangnya Mas Difta atau kandang Entok Jaya Farm akan membagikan ilmu cara pembuatan apa Mas? Asam amino ya Mas ya? Probiotik asam amino Probiotik plus. asam amino plus masih ada plus tapi bukan pijat plus loh ya. Cuma asam amino plus ya. Mungkin apa kita langsung gambarkan apa? Langsung kita jelaskan aja Mas. Siap. Oke. Sebelum saya memberikan contoh untuk pembuatan asam amino, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu asam amino dan apa itu fungsi dari asam. Asam amino itu adalah bagian terkecil dari suatu protein. Bagian terkecil dari suatu protein itu yang namanya asam amino Mas ya. Bagian itu kecil dari protein ya. Protein. Itu kalau di dalam unggas itu protein yang termakan otomatis akan berubah menjadi asam amino agar bisa diserap oleh tubuh si ternak. Nah di sini kita mengambil jalan pintas, asam amino kita buat di luar tubuh unggas. Wah, keren. Jadi ketika unggas minum atau makan yang ada kandungan asam amino, jadi asam amino ini langsung terserap oleh tubuh si hewan ya, si ternak tersebut. Bukan untuk manusia tapi untuk hewan. Manusia juga bisa sebetulnya. Bisa Mas ya? Bisa. Ini pokoknya kita pakai yang bahan-bahan diutamakan harus steril. Bahan-bahan harus steril. Maksudnya steril itu gimana Mas? Steril itu ya bersih, yang pasti bersih. Kalau bisa nanti sebelum pemakaian kayak timba, kayak ini marang-marang, tempat-tempat dan lain-lain itu kalau bisa dibersihkan terlebih dahulu. Siram banyu panas dulu, dicuci dengan air panas itu agar kita memastikan bakteri-bakteri patogen atau bakteri yang negatif itu nggak ada. Jahat ya Mas. Itu nggak ada. Yang pertama itu. Terus apa fungsi dari asam amino? Fungsi dari asam amino itu adalah untuk pembentukan sel baru. Nah, kalau pertumbuhan unggas kan khususnya unggas ini ya saya jelaskan di unggas. Unggas kan pembentuk untuk besarnya unggas itu. Untuk mempercepat lah pertumbuhan gitu Mas. Pertumbuhan itu kan membutuhkan sel-sel baru. Seperti itu. Itu fungsinya seperti itu. Yang kedua untuk penyembuhan luka secara cepat. Bisa digunakan untuk penyembuhan luka ya secara cepat untuk si hewan karena kan ada pertumbuhan sel baru itu tadi. Iya. Terus yang kedua ini nanti ada kandungan enzim tertentu yang ada di dalam bahan-bahan, salah satu bahan ini yang bisa mempermudah proses pencernaan unggas. Khususnya unggas, soalnya apa? Unggas itu pencernaan monogastrik. Berarti mono itu sendiri tunggal ya. Jadi pencernaan tunggal. Jadi kalau kita nggak bantu dia itu kemungkinan pakan yang dimakan terserapnya itu kurang maksimal. Jadi terbuang percuma melalui fase. Jadi kita berinovasi membuat asam amino plus ya Mas ya. Jadi agar bisa langsung terserap oleh ternak kita. Makanan yang diberikan kepada si ternak itu tidak terbuang percuma-cuma ya Mas ya. Intinya seperti itulah teman-teman. Ini juga bisa sebetulnya digunakan untuk hewan jenis ruminansia. Tapi saya sarankan untuk protein ambil dari protein nabati. Berarti contohnya kayak dele, terus daun kelor, daun turi gitu. Kalau unggas kita pakai tumbuhan berarti ya Mas, kalau nabati itu ya. Kalau unggas kita proteinnya yang kita pecah itu protein hewani. Contohnya seperti di
lele mas ya. Ya sebetulnya bahan-bahan ini hanya salah satu. Kita bisa menggunakan telur, Telur bisa mas ya. telur, terus ikan laut, Ikan laut, ya terutama ikan tuna. ikan tuna, Terus lalu ini ya kan, ikan lele sendiri ini. ikan lele sendiri, cacing, Cacing bisa mas ya. bisa. Kalau ingin gratis ada lagi, Apa itu mas? tikus. Bah. Tikus itu juga bisa dibuat asam amino. Pokoknya Bisa, Mas, ya? bisa. Pokoknya intinya itu kalau bisa yang kandungan daging proteinnya itu banyak. Oh tikus itu berarti kandungan proteinnya banyak mas ya? Dan asam amino yang terkandung dalam protein tersebut juga banyak. Tuh Tuhan menciptakan hewan itu sudah ada kelebihan dan kekurangannya Siap. sebenarnya ya mas ya. Pokoknya Padahal kita sebelum memandang tikus itu hewannya menjijikan kan betul, mas. betul. Padahal sebenarnya kandungan di dalam tubuhnya itu kaya mas ya. Kaya kalau bisa kita manfaatkan ya kenapa tidak kan gitu. Tuh. Jadi tinggal teman-teman itu Pilih lah. beli apa enggak lah. Kalau saya enggak mau udah pakai tikus-tikusan itu. Itu yang gratis tikus contohnya. Kalau di sini saya proteinnya pakai dari lele. Nah, protein hewaninya Pakai pakai lele. dari ikan lele karena pencariannya juga mudah ya mas ya. Kita tinggal pergi ke pasar atau di nganu lah, atau kita mancing sendiri sambil cari hiburan. Nah, Mas. betul, siap. Terus mas? Ya udah ini tak jelaskan lebih lanjut apa saja yang harus disiapkan. Oh iya. Terutama alat-alat dulu ya mas ya. Alat jangan lupa timba. Timba ini fungsinya untuk pencampuran nanti. Timba fungsinya untuk pencampuran. Terus tempat air gula. Air gula. Terus ini Ikan lele sebagai terus- protein hewani mas ya. Terus jangan lupa ini kita menggunakan fermentasi nanti sistem anaerob. Ya anaerob. Ya. Jadi kita tidak usah buka-buka ya mas ya. Anaerob, dan jangan lupa ini dikasihkan Air. pembuangan gas yang ada di sini. Jadi kita nggak usah buka-buka. Iya. Tapi kita 2 hari sekali nanti dikocok-kocok biar proses fermentasinya dia sempurna. Lebih cepat atau gimana, Mas? Soalnya kan kadang kalau lele itu ngendap di bawah Oh, gitu. gitu ya, Mas, ya. Jadi kita Jadi kocok-kocok. kita 2 hari sekali setidaknya ya mas ya. Ah. Kita kocok-kocok lah atau kita goyangkan, tapi jangan ngebor. Nanti dikira inul Nah. ngebor. Kalau penempatan selang sendiri jangan asal-asalan. Kadang ada yang ditutup. Oh Kadang kan yang ditutup. ya saya tahu ada kadang ditutup mas. Lebih baik di sini. Kenapa kak mas? Karena apa? Kalau di sini ketika kita mau mengambil asam amino ini, kita mudah dengan membuka tutupnya lagi. Nah, mudah langsung dituang gini, tutup lagi. Kalau ini posisi ada di sini, ini nanti posisi kena selang, kita ngangkat gini susah. Terus iya. nuangin, belum lagi nutupnya gini, selangnya di sini goyang, nanti terjadi keretakan di antara lubangnya sambungan dengan selang itu, ya. jadi gas keluar, akhirnya cepat busuk. Oh gitu ya, resikonya nanti cepat busuk. Tidak terfermentasi jadi busuk. Jadi kita nggak bisa digunakan nanti. Malah resikonya terlalu besar. Jadi lebih baik kita Nanti di taruh di sini. pojok sini mas ya. Terserah lah di pojok sini atau di samping sini nggak Pokoknya apa-apa. jangan ditutup atau jangan di bawah. Kalau di bawah nggak bisa. Sama Jagoro mas. Di bawah. Ada. Terus saya lanjut lagi di bahan-bahan ini ikan lele. Ikan Saya lele. ambil protein dari ikan lele. Terus ini Starbio-nya, Starbio mas ya. Biostarter. biostarter, biostarter ya kan. Sama aja. Ini air gula. Air gula perbandingannya harus sama dengan ikan lele. Iya. Ikan lelenya ini Ikan berapa lele mas? saya buat ini 1 kilo. 1 kilo. Terus air ini gulanya, Air gulanya gula saja merah. ya. Timbangannya gulanya saja loh, bukan nggak iya, sama iya. airnya. Oh, timbangan gula murni unggul itu kita timbang harus sama dengan ini. Seandainya ini 1 kilo, gula merahnya juga 1 kilo mas ya. Terus lalu ini saya pakai nanas dan pepaya. Terus
saya tambah lagi manfaat dari Biostarter biostarter ini tadi, untuk proses pembuatan asam amino itu biar lebih cepat penguraiannya itu. Penguraiannya lebih cepat. Jadi kita gunakan biostarter ya Mas ya. Ya, biostarter ini ya alhamdulillah ini masih buatan sendiri dari probiotik yang lama, jadi kita gandakan lagi gitu. Terus ini nanas saya ambil enzim bromelinnya yang berfungsi untuk pemecahan protein menjadi asam amino salah satunya, dan mempermudah proses pencernaan dalam unggas sehingga pakan yang dimakan itu bisa terserap oleh sempurna. Nanas itu fungsi Nanas. Kalau pepaya muda, ini harus pepaya muda ya Mas? karena di sini saya ambil getahnya sebenarnya. Oh, diambil sebenarnya getahnya, bukan dari buahnya Mas ya. Buahnya, Tuhan itu menciptakan sesuatu hal pasti ada Mikrobanya yang bisa menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan ini. Nah, ini pepaya ini saya ambil enzim protease, fungsinya sebetulnya sama untuk pemecahan protein menjadi asam amino. Pemecahan protein untuk digunakan menjadi asam amino Mas ya. Terus saya tanya Mas, fungsi dari gula itu buat apa Mas? Supaya teman-teman nanti kalau biar paham lah. Secara garis besar, gula itu adalah makanan dari suatu mikroba. Nah itu teman-teman, gula merah, atau kita bisa kalau tidak pakai gula merah kita bisa pakai tetes tebu ya Mas ya. Tetes, tapi kalau untuk pembuatan asam amino ini harus gula merah. Pakai gula merah. Terus lanjut lagi, sebetulnya enggak pakai biostarter ini juga bisa, tapi prosesnya jadi lama 6 bulan. Berapa Mas? 6 bulan kalau jadinya menjadi asam tanpa amino. biostarter, pembuatan asam aminonya nanti membutuhkan waktu yang lama ya Mas ya. Betul. Kita membutuhkan waktu 6 bulan. Wah, kita setengah tahun itu Mas baru kita bisa pakai. Aduh, kelamaan betul. Jadi teman-teman kalau juga ingin membuat sendiri, alangkah baiknya tetap dikasih biostarter Mas ya. Biostarter kalau bisa diambil dari sebagian probiotik yang lama. Karena gitu. itu kandungan zat-zat dan nutrisinya yang lama itu masih ada. Jadi untuk proses pencernaan, proses penguraiannya ini lebih maksimal. Terus ini kira-kira berapa Mas ini? Itu 150. 100 ya Mas? 100 ini Mas? Oh ya, 100. Coba ditaruh di bawah, tadi kan miring enggak? Oh gitu ya. Kelihatan. 100. Ini 125 kan? No 125. Kalau saya tadi gini kan cuma 100. Karena saya juga main curang. Biar ditambahin maksudnya biostarternya. Ukuran untuk nanas dan pepaya ini yang paling mudah ya. Ambil segenggam tangan inilah, atau yang lebih kecil ya segini juga nggak apa-apa. Pokoknya yang kita butuhkan tadi dari getahnya ya, bukan pepayanya. Jadi kalau di usia muda itu getahnya masih banyak gitu ya Mas. Betul. Terus nanas juga yang matang. Nanas yang matang, kalau pepaya malah yang muda. Karena lain kalau situasi buah matang dan mentah itu kandungannya sudah lain. Sudah beda. Kandungannya lain. Gimana? Apa lanjut ke praktek? Kita langsung lanjut ke cara pembuatannya ya Mas ya. Siap. Oke. Ya, yang pertama ini air gula. Air gula ini kita masukkan dulu pertama ke ember ini. Masih butuh air Mas? Belum. Nggak butuh ya Mas ya? Nanti aja. Terus ini tadi biostarter. Itu harus urut ya Mas? Apa kalau dalam kita pemberiannya itu terserah dalam kita pencampurannya? Terserah. Oh terserah ya. Tapi lebih baik gini, soalnya kan air gula masuk dulu, lalu biostarter masuk, otomatis biostarter yang mati suri itu dia hidup lagi. Nah mati suri hidup kembali.
kali sambil kita nunggu blender ini dia sudah berkembang. Oh gitu ya Mas ya. Oke oke. Untuk pembersihan ini kita kasihkan air gini. Udah bersih. Lalu ini pemblenderan untuk buah dulu. Buah dulu ya Mas ya. Jangan, jangan ini dulu. Kalau ini dulu kan nanti bau amis, baru kita ambil ini belum selesai udah kotor. Oh gitu ya, betul betul betul. Jadi kita untuk menghilangkan bau amis ya. Bau amis kita pakai yang terakhiran saja. Terakhir, agar tangan kita itu juga nggak kotor lah. Nah itu salah satu triknya juga itu. Itu harus kita blender sampai halus Mas ya. Itu syaratnya kita blender harus sampai halus. Kasih air sedikit saja. Nanti supaya kita tidak kebanyakan nanti. Proses pemblenderan buah pepaya sama nanas Mas ya. Nanas, betul. Ini enggak di blender jadi satu juga enggak apa-apa. Suka-suka aja lah. Syaratnya pemblenderannya harus sampai lembut biar nanti proses penguraiannya bisa lebih cepat ya Mas ya. Kalau kita blender sampai halus bisa penguraiannya itu lebih cepat ya. Betul, betul. Ini ya dirasa udah cukup. Kita tuangkan ke wadah, ke bak drum. Kita tuangkan di sini. Kita aduk-aduk sebentar saja. Biar cepat berkembang ya Mas ya. Tuh. Biar jadi mati suri. Mati suri biar hidup kembali. Gimana Oh, kalau iya. manusia seperti itu dikasih gula terus hidup lagi? Nah. Manusia dikasih hidup Terus lele, sebelum proses lele ini lele harus disetim. Oh di steam biar steril ya Mas ya Biar tadi ya Mas. steril. Dikukus lah. Steam Wah. dikukus. Terus ini lele. Jadi kita dalam penggilingannya pun juga harus berhati-hati. Ambil aja yang daging-daging ya. Iya nggak apa-apa, daging-dagingnya aja biar lebih nganu lah. Kita hemat apa itu biar blendernya lancar. Biar lancar.
Nyangkut lagi kah itu? Nyangkut. Ada itunya. Tapi ini udah cukup. Udah cukup ya Mas ya? Udah cukup lembut gini kalau masuk sini. Terus kita kocok-kocok gitu nanti. Ya nanti dicampur. Aduk lah. Sip, bagus. Gini Mas, seandainya ada peternak Mas yang minta tolong Masnya itu datang ke rumahnya apa juga mau ya Mas? Maksudnya ngajarin cara pembuatan probiotik probiotik asam amino ini. Bisa Bisa. Nah aku nggak keberatan, pokoknya waktunya nggak Nggak. waktu kerja gitu kan. Nah, pas ada waktu luang gitu Mas ya. Ah, Nah, jadi untuk teman-teman ini udah nggak usah nganu lah. Kalau bingung mau tanya tinggal kontak pembuatnya. langsung tak buatkan di rumah jenengan ya saged. Jadi kita tidak pelit di ilmu ya Mas ya. Awas kalau ilmu buat apa? Ilmu datangnya dari siapa? Nah itu. Kan gitu, kita itu sebetulnya nggak punya apa-apa kan gitu. Masa diberi ilmu terus kita pelit dengan orang lain, kan kasihan orang lain yang ingin Belajar cari ya ilmu Mas. juga. Jadi kita ya intinya kita itu berbagi ilmu lah supaya betul. para peternak entok itu juga bisa merasakan keuntungan ya Mas. Betul, siap. Dengan biaya kos yang minim tapi bisa menghasilkan yang maksimal. Itu kan yang Mas sebenarnya yang dicari-cari itu. Siap, ya kita itu saling berbagi ilmu lah. Tuh. Karena ya itu tadi menurut saya itu dengan berbagi rezeki itu terbuka. Nah betul itu, setuju saya Mas. Banyak orang yang pelit ilmu karena takut dicuri ilmunya, nanti jadi saingan. Bahaya itu Mas. Nah itu menurut saya nggak berlaku untuk diri saya, soalnya itu tadi kalau saya bisa saya jelaskan, kalau nggak bisa ya aku saya berani. belajar lagi, tidak berani kasih ilmunya ya Mas ya. Soalnya daripada nanti Tidak ada hasilnya lah. Nanti saya sendiri juga dibalas itu apa? Dianggap penipuan lah atau gimana kan tidak itu enak. Nggak etis lah. Jadi lebih baik kita ilmu yang sudah kita praktekkan terlebih dahulu kira-kira menurut kita bermanfaat, jadi kita bisa bagikan ke orang lain gitu Mas ya. Betul. Sekarang gini lah, dengan kita berbagi ilmu nggak bakal kita ada pesaing. Karena apa? Ya secara tidak langsung Tuhan itu nggak tidur. Nah, Akhirnya kita terus diberi ilmu yang lebih lagi. dari yang tadi yang anu itu Mas ya. Yang lebih dari itu. Jangan lupa itu untuk diaduk dulu kan Mas, Ya, ini diaduk dulu. supaya dalam penguraiannya nanti bisa lebih cepat. Sebentar tak ambil buat masukin. Oke Mas, silahkan santai saja Mas. Jadi kita sambil nunggu ngambil apa itu, kalau di sini bahasanya torong, kalau di bahasanya tempatnya teman-teman itu apa namanya saya nggak tahu. Kalau di sini torong, biar nanti dalam masukkan ke curigen itu nggak tumpah ya Mas ya. Siap. Ini tadi lupain. Itu soalnya ya dah. Jangan lupa sambil diaduk-aduk.
Ini belinya jangan 1 kilo pas, Kalau bisa lebih mas. lebih. Sisanya kasihkan saya, nanti saya goreng mas ya. Nanti kepalanya biar digoreng saya. Ini udahin aja. Kita cuci sekalian di sini. Udah. Jangan lupa ini tadi kan ada yang tumpah-tumpah ke sini, dibersihkan dulu. Biar tetap steril ya mas ya. Yang di luar ndak ada yang anu lah. Udah cukup. Kita tutup rapat. Kita pakai sistem anaerob. Apa itu anaerob? Fermentasi tanpa oksigen. Usahakan rapat, nggak ada udara keluar masuk. Itu terkena sinar matahari ndak apa-apa kah mas? Apa harus kalau kita menaruhnya itu harus di tempat yang anu mas? Taruh tempat di teduh. Oh, harus di yang tempat teduh yang terhindar teduh, dari kan? matahari langsung. Tapi Karena bakterinya kalau kena matahari langsung dia akan mati. ya itu pas waktu masa proses pembuatannya kan mas? Kalau udah seandainya sudah jadi itu gimana mas? Udah jadi gak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. kalau penyimpanannya kan mungkin kalau ini kita pakai 3 mili kan per 1 liter air itu 3 mili. Per 1 liter 3 mili ya mas ya? Sampai 5 mili lah. Atau satu tutup itu mungkin mas? Kalau satu tutup aqua itu kan 7 mili. 7 mili. Pokoknya itu tergantung pemakaian kita. Kalau asam amino ini kan kandungan protein, Iya. nah, kan otomatis kalau terlalu banyak kotoran pasti basah. Oh Kalau gitu kotoran ya. basah dikurangi. Intinya gitu. Jadi kalau bisa itu pas waktu kita kasihkan ngannya kering lah ya mas. Enggak terlalu becek lah di kotorannya gitu. Betul. Karena apa? Kalau protein di dalam tubuh unggas itu sudah tercukupi, maka kelebihan protein yang dia makan itu pasti terbuang. Terbuang ya mas. Lain dengan karbohidrat itu lain. Tidak apa-apa kita sambil rokokan, kita santai saja, slow. Yang penting kan kita proses pembuatannya tapi sudah selesai ya mas. Sudah, ini tinggal fermentasi selama minimal 1 bulan. Minimal satu Minimal bulan, 1 ya, Mas? bulan. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Pokoknya syaratnya satu, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Meskipun dia sudah jadi, kalau kita ambil sedikit, tetap ini jangan sampai kena sinar matahari. Kecuali kalau sudah dipakan, kandang kita kena sinar matahari ya. Nggak apa-apa, Nggak soalnya apa-apa lah. kan nanti kan langsung habis lah makannya itu. Atau kalau kita kasih makannya di tempat yang teduh gitu mas ya. Betul. Ya ini yang sudah jadi. Asam Ini amino kurang plus. lebih sudah 2 bulan saya fermentasi kemarin itu. Sebetulnya ada contoh-contoh yang masih belum jadi juga ada, tapi ini tak Khusus untuk teman-teman ya. tak buatkan untuk teman-teman agar Teman-teman bisa ini nggak usah beli lah, ayolah kita bisa buat sendiri gitu buat maksudnya. sendiri.
biar ilmunya yang dari sini juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya Mas ya. Siap. Tuh. Sebetulnya di sini aku masih banyak jenis-jenis Probiotik. probiotik. Mas. Ini yang belum saya jelaskan di bal. Bal itu adalah bakteri asam laktat. Bal. Bakteri asam laktat. Disingkat bal. Ya, terus lalu aku juga punya diskomposer. Diskomposer. Fungsinya untuk mengurangi bau kandang. Bau kandang. Berarti Bau sama kotoran lah. seperti fungsinya E4 tapi dari segi kualitasnya Betul, saya buat dari alam. Dari alam. Kita Karena- mengandalkan yang ada di lingkungan sekitar kita Mas ya. Ya teman-teman bisa juga pakai itu diskomposer, mulai dari bakterinya ambil dari mungkin dari apa itu nasi busuk yang sudah berjamur itu, terus Nasi aking lah atau ya itu rumpun bambu itu yang di tanah itu, tanahnya di bawah pohon bambu itu juga bisa. oh ya, saya juga pernah dengar itu orang ngambil tanah dari daun pisang Mas. Itu juga sama ya Mas. Pisang juga bisa. Fungsinya buat pisang. Nah, juga itu bisa. fungsinya juga sama ya. Bisa, Namanya bisa. apa Mas? Bosta apa tadi? Itulah. Diskomposer. Diskomposer ya. Diskomposer. Jadi ya teman-teman banyaklah ilmu. Tapi ya kita yang apa itu? Yang kita bagikan ke teman-teman ini kita udah uji coba sendiri Mas ya. Betul, yang saya Jadi- bagikan udah saya uji di kandang saya, alhamdulillah ya. Ya Hasilnya maksimal. bisa bagus, bisa sebelumnya kayak gini, terus setelah kita pakai ini ternyata ada perubahan gitu kan Mas maksudnya. Siap. Nah seperti itu. Tadi dalam pemberiannya itu 3 mili per 1 liter ya Mas. 3 mili atau 5 mili, 3 mili sampai 5 mili. Coba misal Untuk 1 dikasih liter, coba dikasih 5 mili. 5 mili. Kalau misal kotorannya basah atau disebut mencret, dikurangi pemakaian. Itu berarti untuk minum Mas ya. Soalnya, Kalau kita kasihkan ke pakan Mas, gimana Mas? takarannya sama, 3 mili sampai 5 mili per kilo. Per 1 kilonya Mas ya. Itu masih kita membutuhkan air enggak Mas? Untuk apa cuma ini aja Mas? Tetap membutuhkan air. Untuk biar yang penting kan nanti campurannya itu kita mamel ya Mas. Mamal. Atau Soalnya- kalau misalkan aku pakai ampas tahu, kan tadi kalau indukan kan pakan kering kan aku. Iya keren. Kalau yang pembesaran kan udah tak campur dengan ampas tahu, Iya. itu udah nggak perlu lah pakai itu apa Air air. Soalnya kan dari Soalnya- ampas tahu itu udah basah. Tinggal kita mengaduknya ya Mas. Kita Hmm. bisa ngaduknya rata atau enggak. Kalau enggak gitu setelah kita ngaduk sebaiknya kita diamkan terlebih dahulu lah. siap. Sekitar 2 menit 3 menit ya Mas. Ya betul. Biar bakterinya itu tadi mengembang dulu. Hmm. Nah, seperti itu. Itu bagus itu. Soalnya kan kita pakai tambahan probiotik, kalau kita ndak aduk sampai rata atau kita diamkan dulu mungkin probiotiknya belum menyebar sudah dimakan salah satu ternak kita. Jadi betul. kan kurang efisien ya Mas ya. Siap. Mungkin di lain waktu lagi saya akan jelaskan untuk tadi dan diskomposer tadi Bal, diskomposer, agar teman-teman maksimal. untuk supaya ternaknya teman-teman ini bisa menghasilkan yang lebih maksimal lah. Siap. Seperti itu. Ya mungkin sekian Mas ya. Siap. Di lain waktu kita bisa sambung lagi lah. Ya siap. Ya, menurut teman-teman bila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk saling berbagi ya Mas ya. Siap. Karena berbagi itu salah satu amal Mas ya. Betul. Kita sebelum ternak mentok itu juga saya sendiri kan menyadari bahwasanya saya itu kan manusia yang bodoh lah, nggak tahu soal ilmu permentokan itu. Jadi gitu.
Pasti di setiap kata-kata, di setiap akhir dari kata Mas Difta ini pasti ada suatu kata motivasi. Pokoknya semangat, kita harus semangat. Kita Indonesia, kita berjuang sama-sama. Kita maju bersama-sama. Sekarang kita lihat siapa penguasa di Indonesia ini. Kita sekarang berusaha untuk ambil alih itu. Di dunia permentokan yang sekarang masih dianggap hina oleh sebagian orang kan kalau ternak mentok itu. Iya, soalnya orang masih beranggapan kalau ternak entok itu Belum biaya. menguntungkan. Ayo kita mulai dari sekarang, kita belajar bersama agar kita bisa memegang pasar-pasar khususnya di permentokan. Sebelum pesaing kita itu semakin berat. Soalnya kadang kita kalah sama uang, Mas. Nah, itu betul. Sekarang setidaknya kita mempunyai ilmu, itu udah bagus lah. Mungkin pesaing-pesaing di sana masih kita bisa saingi lah. Yang penting itu tadi saran saya untuk teman-teman, jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu, karena dengan kita berbagi maka kita akan semakin tambah ilmu dan tambah lagi, rezeki terbuka insya Allah, dan itu menguntungkan bagi kita sendiri sebetulnya. Dan tak lupa kita selalu bertambah seduluran ya, Mas ya. Siap. Monggo mungkin teman-teman ingin main di kandang Entok Jaya Jaya Farm. Farm. Yang beralamatkan di mana, Mas? Talun Kelampok. Talun Kelampok. Tepatnya di Blitar Kota, dekat terminal. Dekat terminal. Monggo kalau misalnya teman-teman ingin mampir, misal mau kemana melewati Blitar, Silakan mampir. Oke, demikian Mas ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Salam sukses peternak mentok.